Datang seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ini bertanya kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah satu permintaan. Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, sebutkan untukku satu nasihat, yang mana nasihat ini tidak akan aku tanyakan kepada selain dirimu, tidak akan pernah aku tanyakan kepada orang lain selain dirimu. Maka ketika itu Rasulullah terdiam sejenak dan menjawab, qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Hadis ini singkat tapi dalam maknanya hadirin. Yang diminta sahabat ini bukan nasihat biasa. Sahabat ini memberikan footnote, catatan kaki, satu nasihat ya Rasulullah, tapi khusus. Dan aku tidak mungkin nanyakan nasihat ini kepada selain dirimu ya Rasulullah. Dan Rasulullah memilih nasihat singkat, padat, tapi jelas. Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwa tidak ada tugas yang lebih penting bagi orang yang telah beriman kepada Allah dan telah dikaruniai keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala selain menjaga keimanan tersebut. Istiqomah itu berusaha menjaga keimanan agar tidak tercerabut dari diri kita. Makanya tugas kita setelah beriman itu istiqomah ya. Dan kita beruntung para ulama membahas kaidah-kaidah penting di dalam istiqomah ini. Sekiranya ada 10 kaidah penting di dalam istiqomah yang perlu untuk kita selami bersama, semoga 10 ini bisa selesai dan semoga bisa mengilmui diri kita yang kita yakin seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dan mengkaruniakan kepada kita keimanan. Tinggal bagaimana kita menjaga serta memelihara keimanan ini agar jangan sampai lepas dari diri kita. Ada 10 kaidah penting dalam istiqomah yang dituliskan dan ditorehkan oleh para ulama, secara singkat dirangkum oleh seorang ulama Saudi, Syekh Abdul Muhsin bin Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kemarin waktu saya Ramadan i'tikaf di Mekah, teman samping saya orang Perancis tapi fasih sekali berbahasa Arab. Kemudian saya tanya, kenapa? Dari mana Anda belajar bahasa Arab kok fasih sekali? Oh, saya kerja di Madinah katanya. Saya kerja di Madinah. Sudah berapa lama? Ya cukup lama. Di sebelah mana di Madinah? Di samping rumahnya Syekh Abdul Muhsin bin Abdul Razzaq Al-Badr katanya. Masya Allah. Terus saya bilang, kitab-kitab beliau saya baca. Antum mau ngantar saya tidak ke rumah beliau? Dia bilang, tidak apa-apa kalau antum mau, tapi saya besok berangkat ke Madinah katanya. Padahal ketika itu masih sekitar hari 25. Padahal kami punya agenda setelah Lebaran baru ke Madinah. Sampai akhirnya saya minta kontak, terus ketika sampai Madinah ternyata kita sibuk dengan kesibukan masing-masing. Tapi insya Allah nanti jika ada kesempatan saya ingin itu janjian lagi dengan beliau ini biar mau ngantar. Karena kata beliau ini orang yang setiap sholat ketemu saya. Jadi satu masjid dengan kawan kita dari Perancis ini, penulis kitab ini hadirin. Hafizahullah ta'ala. Lebih daripada itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan membahas satu persatu kaidahnya dan semoga Allah berikan pertolongan kepada kita untuk dapat memahaminya secara baik.
Kaidah yang pertama disebutkan oleh para ulama, haqiqatul istiqamati luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim. Hakikat istiqomah, seseorang itu benar-benar dikatakan istiqomah adalah ketika ia menapaki manhaj yang benar. Maklum ya, manhaj yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhu. Hakikat istiqomah adalah menapaki manhaj yang benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat. Ya. Ini kaidah yang pertama. Artinya ketika seseorang itu benar-benar ingin istiqomah dalam hidupnya, istiqomah hidupnya dihiasi dengan ketaatan, amalan sholih, rasa khauf dan rojaknya seimbang, rasa muraqabahnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal pertama yang harus ditapaki, tangga pertama yang harus dilewati adalah bagaimana dia memahami agama ini secara utuh. Seakan-akan kaidah pertama ini ingin berteriak kepada kita, wahai orang-orang yang mendambakan istiqomah dalam hidupnya, jangan jauh-jauh dari ilmu. Ya, maka langkah pertama setelah hijrah itu harusnya tolabul ilmi, ya, bukan menginspirasi orang. Nah, banyak orang setelah hijrah dikasih panggung, suruh ngisi ke sana, suruh ngisi ke sini. Akhirnya apa? Dia merasa, oh sama saja ternyata, sama-sama manggung. Sebelum hijrah manggung, setelah hijrah manggung. Banyakan sebelum hijrah cuannya, gitu kan? Sekali manggung 5 juta, 10 juta. Nah, ini setelah hijrah diamplopi, amplopnya nggak ada isinya, gitu kan? Akhirnya dia balik lagi ke masa lalunya. Dia belum sampai pada tahap bahwa Allah ketika menurunkan syariat ini itu sangat lengkap. Perlu banyak kita mempelajari agama ini karena ilmu Allah itu sangat luas. Ya. Banyak hal-hal yang kita ketahui yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Berapa tahun lalu mungkin kita ini tidak paham bahwa riba itu haram. Kita tidak paham bahwa ternyata aurat perempuan itu sampai ke ujung kaki. Kita tidak paham bahwa ternyata no pork, rumah makan no pork, tidak ada babi, belum tentu halal. Ya, saya beberapa waktu lalu ngisi taklim keluarga hadirin. Ya, karena kerjaannya di luar negeri, terus keluarga ini pas balik ke Solo dia tanya, Ustadz, yang penting kan kalau rumah makan no pork, Ustadz. Ya, padahal haram itu kan bukan hanya babi gitu ya. Ya, ada macam-macam haram itu. Nah, berapa tahun lalu kita tidak paham, hari ini paham. Ya. Dan banyak lagi ternyata yang belum kita pahami. Makanya ketika seseorang itu ingin menapaki jalan istiqomah, yang pertama yang harus ditempuh itu harus rapat-rapat sama ilmu. Tidak boleh jauh-jauh dari ilmu, tidak boleh jauh-jauh dari ulama, tidak boleh jauh-jauh dari majelis ilmu. Allah tegas mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, kata Rasulullah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kata ulama tafsir, kata hal dalam ayat ini adalah al-istifham al-inkari, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Apakah sama orang berilmu dan tidak berilmu? Tidak perlu dijawab, jelas berbeda, dan perbedaannya sangat mencolok.
Misalnya kita ambilkan salah satu tafsiran ulama ketika mentafsirkan ayat ini. Syekh Ibnu Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir ketika mentafsirkan ayat Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, beliau merinci ada 6 perbedaan mencolok, perbedaan pokok antara orang berilmu dan tidak berilmu. Kita tidak akan membahas semuanya karena kita masih punya 10 kaidah ya. Nanti jadi daurah nanti 10 sesi nanti ya. Kita soalnya ini materi yang harus segera disampaikan gitu ya, agar segera diejawantahkan dalam kehidupan kita. Di antara 6 itu kata Ibnu Ashur, yang pertama kata beliau, apa bedanya orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Perbedaannya sangat mencolok. Salah satunya, orang berilmu itu selalu tahu tujuan dan jalan menuju tujuan, sedangkan orang yang tidak berilmu tahu tujuan tapi tidak tahu jalannya. Orang berilmu itu tahu kalau mau ke Semarang sampai pertigaan Kartosuro, melihat plang hijau Semarang lurus, dia lurus sendiri. Berangkat jam 8, harapannya dia tepat waktu karena acaranya jam 12 siang setelah sholat duhur. Dia lurus. Orang tidak berilmu sampai pertigaan Kartosuro untuk baca plang hijau bingung hadirin. Ini lurus apa belok kiri? Lurus belok kiri. Ngitung benik akhirnya hadirin. Lurus belok, lurus belok, lurus belok terakhir. Akhirnya apa? Belok. Kemana? Jogja hadirin. Sampai ke Semarang? Kemungkinannya 2. Sampai tapi mupeng dulu di Klaten, tanya-tanya orang, ternyata orang yang ditanya juga nggak tahu mana Semarang ya, karena dia tidak bertanya pada ahlinya. Masuk lagi ke Jogja, tanya-tanya dulu, oh Semarang sebelah sana mas, salah jalan sana, balik lagi. Sampai Semarang acara bubar, habis, kuotanya sudah habis ya, waktunya sudah habis. Atau dia tidak sampai tempat tadi karena perbekalannya sudah habis. Dia cuma bawa uang 100.000 untuk bensin, habis tadi. Tapi kalau orang berilmu tahu berangkatnya jam 10, acaranya jam 12, wah mepet ini. Akhirnya setelah Kartosuro maju dikit, Banyudono belok kanan tadi, ambil tol tadi. Cerdas dia, cari jalan cepat menuju tujuan. Ini perbedaan yang paling mencolok. Jadi orang berilmu itu bisa membedakan mana jalan yang cepat untuk menuju tujuan, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Tidak gajo senggol kanan haram, senggol kiri syubhat tadi. Jadi ada yang memuliakan Allah, barakallahu fikum. Ini pentingnya kita ini mendekat ilmu erat-erat tadi. Kenapa? Kalau enggak nanti kita tersesat. Kalaupun sampai ke tujuan terlambat tadi. Terlalu banyak usaha yang digunakan. Kenapa kok bisa terlambat? Mampir dulu ke neraka, waliyadzubillah. Atau hisabnya terlalu panjang. Adalah ada di antara umatnya Nabi Muhammad ini yang bebas hisab kan. Nah itu kalau tanpa ilmu kita tidak pernah tahu gimana caranya deh. Masuk surga tanpa hisab itu ada kuotanya ternyata. Dan kita semuanya pingin masuk surga tanpa hisab. Gimana Ustaz caranya? Ya besok kapan-kapan kita bahas. Cuman ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa jauh-jauh dari ilmu. Ya. Ternyata beramal itu tidak hanya banyak-banyakan hadirin. Tidak cukup banyak, tidak. Coba lihat surah Al-Ghasyiyah ayat pertama sampai ke 4 itu. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Apakah telah datang kepadamu cerita tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyiyah. Wajah-wajah orang ketika itu tertunduk pasti hadirin.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, amilatun nasibah. Mereka punya amalan banyak, bercapek-capek beramal di dunia. Bukan surga yang didapatkan, bukan keridhaan Allah yang didapatkan, tapi yang didapatkan tasla naron hamiyah, api neraka yang menyala-nyala. Kenapa orang banyak amalannya kok masuk neraka? Kata para ulama tafsir, karena salah niatnya hadirin. Dia beramal untuk manusia. Nah, kita ini hidup di akhir zaman yang hari ini sulit hadirin. Menjaga keikhlasan dalam beramal itu berat hadirin. Semua fasilitas memudahkan kita untuk menampilkan amalan hadirin. Dan kita ini hidup di zaman semua orang pingin diakui hadirin, pingin dikenal, pingin dilihat aktivitasnya. Orang loh kalau bikin story itu hadirin, sepur hadirin, dari mulai bangun sampai tidur itu di story semua ya. Mau berangkat subuh, Masya Allah, bismillahi, OTW ke masjid, Masya Allah, di foto masjid ya. Ya udah mau komat, foto, klik, 2 menit lagi komat, alhamdulillah sudah qobliyah, bikin status, Masya Allah ya. Selesai sholat, ada kajian subuh, di foto meja ustadznya, menunggu sang ustadz. Ustadznya belum datang kan ya, ustadznya sudah datang, di foto ustadznya ya, alhamdulillah membersamai sang ustadz. Selesai masih di foto hadirin ya. Semua urut itu hadirin, subuh, duhur, asar, maghrib, isya untuk manusia. Terus kalau semua untuk manusia, mana yang untuk Allah hadirin? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, ini kalau tidak paham ilmunya kan berbahaya. Kita capek-capek taklim, capek-capek sholat, capek-capek sedekah, gitu loh ya. Hari ini memuliakan Allah. Inilah mengapa kaidah pertama itu justru menjelaskan tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan setiap mukmin. Agar istiqomah itu pondasinya harus ilmu. Ya, nggak bisa jauh-jauh sama ilmu kita. Ya, nggak bisa jauh-jauh dari ahlul ilmi. Ya, makanya pantang bagi seorang mukmin itu antipati sama ulama. Ulama difitnah ini, ulama difitnah itu, dipotong. Ngeri hadirin, mencibir ulama itu ngeri hadirin ya. Barang siapa yang mencibir ulama, kata sahabat Ibnu Abbas, maka haram baginya surga. Haram hadirin. Bahkan Ibnu Asakir mengatakan apa? Inna luhumal ulama'i masmumatun. Sungguhnya darah dagingnya ulama itu beracun. Hati-hati hadirin. Menggibah ulama itu tanda-tanda su'ul khotimah hadirin. Dipotong hadirin videonya, itu tega sekali itu ya. Dipotong. Bom bunuh diri adalah bom syahid, potong. Padahal penjelasannya apa? Kasusnya kasus di Palestina, bukan di Indonesia. Wah, Ustadz ini mengajarkan radikalisme. Masya Allah ya. Ambil air, tidak usah bayar, listrik tidak usah bayar, dipotong. Ustadz ini mengajarkan anti pemerintah. Padahal kalau dilihat video panjangnya nggak gitu isinya hadir ya, nggak gitu isinya. Nah, ini kan ngeri hadir. Kalau nggak paham ilmu begini hadir ya, nggak mungkin istiqomah orang yang nggak mau dekat sama ilmu. Berat. Kalaupun dia bisa terus berjalan menuju tujuan, itu berat sekali jalannya hadir ya. Maka yang pertama adalah kaidah tadi, bahwa hakikat istiqomah adalah menapaki manhaj yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Kedua,
la takunul istiqamatu illa lillahi wa billahi wa ala amrillah. Istiqomah tidak akan terwujud kecuali lillah, karena Allah. Amalannya harus karena Allah. Billah, selalu memohon pertolongan Allah. Wa ala amrillah, diulang lagi di kaidah kedua, dan harus berada di atas jalan yang benar, sesuai dengan pemahaman yang benar, sesuai ilmu. Kaidah kedua ini kita soroti, kita lebih fokus kepada kalimat pertama, la takunul istiqomah illa lillahi. Istiqomah itu tidak mungkin akan terwujud tanpa keikhlasan dalam beramal. Ya, kita sering sekali membahas di majelis ini bahwa orang kalau amalannya bukan untuk Allah, selesai dia mendapatkan pujian dari manusia, selesai juga dia beramal. Atau ketika dipuji dia terus beramal, ketika manusia sudah mulai mengalihkan pandangan dari dirinya karena ada yang lebih menarik, selesai beramal. Amalannya tidak kekal, tidak istiqomah. Kenapa? Karena yang diminta adalah manusia, pujian manusia. Ya. Bahkan para ulama itu, hari dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ya, para ulama itu mengatakan ketika seseorang itu beramal, orientasinya hanya pujian, ya, dimuliakan Allah. Orang itu kalau beramal orientasinya cuma pujian, pasti dia akan melakukan dua hal. Hal yang pertama, dia akan meninggalkan banyak kebenaran karena takut celaan. Ya, wah, kalau begini nanti dicela saya. Akhirnya cari aman aja lah. Akhirnya dia tinggalkan kebenaran. Yang kedua, dia akan mengerjakan banyak kebatilan karena berharap pujian. Jadi parameternya berubah, bukan kebenaran tapi pujian manusia. Dia akan melakukan kebaikan karena berharap pujian, akan melakukan kebatilan karena berharap pujian, dan dia akan meninggalkan kebenaran karena takut dicela. Jadi tidak istiqomah dia, ya, karena tidak ikhlas lillahi ta'ala, gitu ya. Kita harus belajar kepada para ulama bagaimana mereka betul-betul menjaga keikhlasannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama salaf itu disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatul Thalibil Ilmi, untuk menjaga keikhlasannya dia. Ya. Kalau pulang dari masjid itu tangan kanannya dipegangi ya dia. Betul-betul takut tangan kanannya ini berayun sehingga muncul dari gerakan ini terus perasaan sombong. Ini loh saya pulang dari masjid. Kalau kita kan enggak, storyin, hadirin, like, komen, subscribe, ya kan? Masya Allah, ya. Ini bedanya kita sama mereka. Mereka takut ini sampai terayun dipegangi, ya. Mereka takut juga ngelihat orang memandang dirinya ini sombong, makanya dipegang. Pelan jalan. Ada namanya ulama dulu, namanya Rabi bin Khusaim, rahimahullahu taala. Punya murid namanya Bakar bin Ma'is. Bakar bin Ma'is menceritakan tentang gurunya. Rabi, guruku ini tidak pernah terlihat mendirikan sholat sunnah di masjid. Ulama dulu gitu, adik. Sholat sunnahnya pulang ke rumah. Ini bukan dalil terus antum tidak sholat sunnah ya. Ya. Nah, kalau habis setelah itu pengajian ya sholat sunnah tidak apa-apa di masjid. Tapi lihatlah bagaimana beliau ini terus menjaga amalannya agar tidak banyak ditonton orang, karena amalan yang ditonton orang itu apa? Seringkali mengkhawatirkan, hadirin. Hati kita ini rapuh, hadirin. Mudah berbolak-balik gitu. Ya. Bahkan budaknya Rabi bin Khusaim itu mengatakan semua amalannya Rabi ini bersifat rahasia. Jika ada orang datang ke rumahnya
beliau sedang membaca Al-Quran, ditutup Al-Qurannya, seakan-akan dia sedang tidak membaca Al-Quran. Kalau ada orang sholat, kalau beliau sedang sholat malam, ada orang yang masuk ke rumahnya, dipotong sholatnya, pura-pura tidur. Kalau kita banter ke, kapan meneh gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Dawak-dawak ke gitu ya. Wah, sholat malamnya, masya. Astagfirullahaladzim. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan apa? Man istata'a an yakuna lakum an yakuna min man istata'a minkum an yakuna man istata'a minkum khiba'un minal amali sholih faf'al. Man istata'a minkum khiba'un minal amali sholih faf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa menyembunyikan amalannya, maka sembunyikanlah. Ya. Karena itu lebih menjaga keikhlasan. Ya. Dalil ini tidak lantas terus digeneralisir semua amalan harus disembunyikan, hadirin. Ada amalan-amalan yang harus dipertontonkan. Ya. Misalnya amalan yang harus dipertontonkan apa? Dakwah, syiar, itu harus dipertontonkan. Sholat Jumat itu harus dipertontonkan, hadirin. Karena itu bagian dari syiar. Ya. Jangan setelah pulang taklim, kok masjid sholat Jumat sepi. Oh ya Ustaz, saya mulai sekarang sholat Jumatnya di rumah, Ustaz, takut riak katanya. Ya. Pakai jilbab itu harus dipertontonkan, ibu-ibu. Jangan teruslah itu copot jilbab, loh kok enggak pakai jilbab? Ya Ustaz, ya jilbabannya di rumah aja. Ya, takut riak. Salah, hadirin. Ada amalan-amalan yang sifatnya syiar, ada amalan-amalan yang sifatnya personal dan harus disembunyikan. Ya. Ada amalan yang disembunyikan baik, dipertontonkan baik. Contohnya apa? Sedekah. Intu bedus sedekah fani'immahi, kata Allah. Kalau kamu tampilkan sedekah itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan, maka itu lebih baik. Kenapa mempertontonkan sedekah itu baik? Karena memang ada orang-orang yang memang ketika sedekah itu harus ditampakkan. Ya, siapa contohnya? Tokoh masyarakat, orang kaya di kampung, wali kota, presiden, gubernur, harus ditampakkan. Kalau enggak nanti rakyatnya suudzon. Ya, nggak pernah sedekah presidennya dewi, gitu kan? Ya. Tidak pernah presiden negara sana, Pak. Kalau di sini, masya Allah, ya, masya Allah. Ini negara antah berantah yang kita bicarakan. Ya. Jadi yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Jadi yang kedua, ternyata kaidah yang kedua ini menitik beratkan tentang keikhlasan dalam beramal. Ya. Bahwa kalau mau istiqomah harus ikhlas dalam beramal. Harus ikhlas lillahi ta'ala, ya. Jadi yang pertama harus sesuai pemahaman yang benar, harus deket-deket sama ilmu. Yang kedua harus ikhlas. Bercepat ya, rinciannya jangan terlalu banyak, nanti tidak selesai. Terus yang ketiga, kata para ulama, istiqamatul jawarihi bistiqamatil qalbi. Istiqomahnya badan itu dengan istiqomahnya hati. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu